Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa dengan kakak di channel kelas kakak. Pertama-tama, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Oke, buat adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe channel kelas kakak supaya kakak lebih semangat dan ilmu yang adik dapatkan barokah dan bermanfaat. Baik, pada pagi hari ini kakak akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5 tema 2 sub tema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Baik, mari kita baca cerita di atas dengan seksama. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Tadi kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran di bawah ini, lalu jawab pertanyaan dalam setiap kotak. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Di mana ikan hias itu dipiara? Di akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Setiap seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut ikan yang terbuka dan menutup. Baik, selanjutnya kakak akan menerangkan tentang alat dan sistem pernapasan pada hewan. Contoh hewan-hewannya yaitu cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, aves atau burung, dan mamalia. Contoh yang pertama yaitu sistem pernapasan pada cacing. Cacing bernapas dengan kulitnya. Kulit cacing basah dan berlendir. Fungsinya untuk memudahkan menyerap oksigen dan udara. Dan untuk penjelasannya, adik bisa baca teks berikut. Yang kedua yaitu sistem pernapasan pada serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menyerap karbon dioksida dari tubuh untuk dibuang. Udara masuk ke trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh yang disebut spirakel. Dan untuk penjelasan lengkapnya, adik-adik bisa baca teks berikut. Oke, yang ketiga, ikan atau pisces. Ikan bernapas dengan insang. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Fungsinya menyerap oksigen yang terkandung pada air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Dan untuk penjelasan lengkapnya, adik-adik bisa baca teks berikut. Yang keempat yaitu sistem pernafasan pada amfibi. Pernapasan pada amfibi menggunakan insang. Hewan katak pada saat masih kecebong bernapas dengan insang.
pada saat muda dengan paru-paru dan kata dewasa dengan paru-paru dan kulit. Dan untuk penjelasan lengkapnya, adik-adik bisa baca teks berikut. Yang kelima, sistem pernapasan pada reptil. Reptil bernapas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Dan untuk penjelasan lengkapnya, adik-adik bisa baca teks berikut. Selanjutnya, sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke trakea, lalu udara masuk ke sebagian paru-paru dan kantong udara. Dan untuk penjelasan lengkapnya, adik-adik bisa baca teks berikut. Yang terakhir yaitu sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Dan untuk penjelasan lengkapnya, adik-adik bisa baca teks berikut. Terima kasih adik-adik sudah menonton channel Kelas Kakak. Semoga adik-adik makin rajin belajarnya dan semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.